Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Ayuni Tias, delegasi SMA Negeri 1 Kendal, berdiri di sini sebagai pembicara satu tim oposisi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan argumen dan sanggahan saya terhadap argumentasi tim afirmasi mengenai mosi diaspora Indonesia pulang untuk membangun negeri. Dewan juri yang terhormat, para diaspora Indonesia memang adalah orang-orang yang berkualitas dan memiliki potensi tinggi. Saya tidak bisa menyangkal hal tersebut, namun sayangnya ada satu masalah besar yang membuat mereka seharusnya dan sebaiknya tidak perlu kembali ke Indonesia. Sebagai sanggahan, saya perlu katakan bahwa ketiadaan teknologi dan sumber daya dalam negeri dan kesulitan regulasi dan ribetnya birokrasi justru berakhir meredupkan dan menutup potensi mereka. Animator pencipta Minion adalah putra Indonesia. Namun mengapa ia tidak mengembangkan karirnya di Indonesia? Karena kualitas pendidikan dan teknologi yang tersedia dalam negeri belum mumpuni. Padahal dapat dilihat dari berbagai wawancara dengan dia bahwa ia sangat mencintai Indonesia. Berikutnya, kurangnya penghargaan dan apresiasi dalam negeri terhadap karya anak bangsa adalah sebagai contoh pembuat Upin dan Ipin aslinya adalah orang Indonesia, namun idenya dibayar dengan murah ketika ia jual ide tersebut di dalam negeri, namun justru dibeli dengan harga yang baik dan mahal di Malaysia. Akhirnya yang kita kenal sebagai Upin Ipin yang terkenal pada masa ini adalah Upin Ipin yang keluar dari terbitan Malaysia. Kita tidak bisa memaksimalkan potensi anak dalam negeri kita, serta tidak bisa mengapresiasinya. Maka kita tidak punya hak untuk menuntut mereka kembali ke Indonesia, bukan? Sanggahan berikutnya adalah mengenai kebiasaan yang diadaptasi. Perlu kita pahami bahwa untuk merubah kebiasaan satu orang, kita perlu usaha dan pembiasaan yang lebih dari 2 atau 3 kali, bisa memakan waktu 2-3 minggu. Apalagi yang mau kita rubah adalah satu negara. Tidak ada mekanisme konkret yang bisa dilakukan untuk menyebarkan kebudayaan baru dengan mengirimkan 8 juta orang saja. Apalagi orang-orang tersebut memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk kembali ke kebiasaan awal mereka sebelum keluar negeri, karena mereka hidup lebih lama di dalam negeri daripada mempertahankan budaya terbaru itu. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan dari mereka sejak kecil. Kita butuh regulasi untuk merubah kebiasaan, bukan contoh dari 8 orang ini. Karena kalau hanya contoh saja, maka seharusnya kita sudah berubah dari dulu, karena hampir setiap hari ada berjuta-juta orang atau turis datang ke Indonesia, bukan? Berikutnya adalah mengenai jejaring. Di zaman ini komunikasi tidak terbatas pada pertemuan langsung dan maraknya globalisasi. Dengan sosial media, bukankah mencari jejaring tidak perlu dengan memulangkan mereka? Para diaspora bisa mengenalkan jejaring mereka secara online atau dengan mengirimkan nomor orang-orang tersebut kepada orang yang bersangkutan. Lantas, untuk apa mereka kembali ke Indonesia? Itu justru cenderung menghamburkan uang, boros biaya, dan kurang efektif. Karena itulah saya tidak setuju dengan ketiga pendapat tim afirmasi. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa alasan mengapa saya tidak bisa menyetujui mosi kali ini. Alasan yang pertama adalah adanya kontrak kerja yang mengikat warga negara kita di luar negeri untuk menduduki posisi di mana ia bisa mengambil keputusan ekonomi dari perusahaan atau negara. Artinya ia memiliki posisi yang cukup tinggi dari perusahaan tersebut. Peran dan posisi ini jelas memiliki kontrak yang berbeda dengan pekerja biasa, karena pemilik perusahaan juga tidak akan mungkin melepaskan seseorang seperti mereka dengan mudah. Apabila ia di perusahaan yang berurusan atau berperan penting dengan negara, maka apabila ia membelot dan memberontak dari kontrak, ia bisa mencoreng nama negara kita di negara yang ia tinggali, serta mempersulit hubungan antara kerjasama negara tersebut. Apabila kita kecilkan skalanya, ia juga bisa menghambat apabila ada warga negara kita yang lain yang hendak mendaftar ke perusahaan tersebut. Hal ini justru lebih banyak merugikan untuk kita. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat,
Perlu diingat bahwa mereka yang bekerja di luar negeri memiliki kontribusi besar dalam menjaga nama baik dan martabat bangsa di sana. Ia juga memiliki kontribusi dalam hal ekonomi, yaitu sebagai salah satu pahlawan devisa. Karena mau tidak mau, ketika ia mengirimkan uang kepada kerabat atau keluarganya yang ada di Indonesia, ia harus menukar kurs atau mata uang dari negaranya. Hal ini tentu menguntungkan untuk negara kita, dan uangnya bisa dipakai untuk pembangunan negara. Karena itulah bisa kita lihat bahwasannya mereka secara tidak langsung juga turut serta dalam pembangunan negeri. Dan hal ini berarti pembangunan negeri tidak terbatas pada orang-orang yang ada di dalam negeri saja. Mereka yang ada di luar negeri pun bisa tetap membangun negeri kita. Karena itulah Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan ketidaksetujuan saya dengan tegas mengenai mosi kali ini, yaitu yang berbunyi Dewan ini menyetujui diaspora pulang ke Indonesia untuk membangun negeri. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Safitri Ayuning Tias, pamit undur diri.